Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil PPT kami yang berjudul Makna Religius dari Mitos. Nah, kami beranggota 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Nurhayana, dari kelas 7B, dan Latif Ridwan dari 7B, dan Erin Gunawan dari 7A. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu mitos. Nah, kata mitos berasal dari bahasa Yunani, yaitu mutos, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam pengertian yang lebih luas, bisa berarti suatu pernyataan, sebuah cerita, ataupun alur suatu rama. Kata mitologi dalam bahasa Inggris menunjuk pengertian baik sebagai studi atas mitos atau isi mitos, maupun bagian tertentu dari sebuah mitos. Nah, Malinowski itu membedakan pengertian mitos dari legenda dan dongeng. Menurut ia, legenda lebih sebagai cerita yang diyakini seolah-olah merupakan kenyataan jarah. Nah, meskipun sang pencipta menggunakan untuk mendukung kepercayaan dari komunitasnya. Sebaliknya, dongeng mengisahkan peristiwa-peristiwa ajaib tanpa dikaitkan dengan ritus. Nah, selanjutnya itu mitos dan cerita profan. Di dalam masyarakat di mana mitos masih hidup dan memiliki makna, orang dengan hati-hati membedakan cerita sejati dengan cerita palsu. Nah, cerita sejati adalah semua cerita yang berkenaan dengan awal mulai dunia. Dalam hal ini, pelakunya ialah para makhluk ilahi, adikodrati, surgawi, maupun yang tinggal di atas bintang-bintang. Nah, sedangkan cerita palsu itu berkisah tentang petualangan yang kurang membangun dan kurang bermanfaat. Jadi, dalam cerita sejati akan berhadapan dengan hal-hal yang sakral dan adikodrati, sedangkan cerita palsu hal-hal yang bersifat profan. Nah, selanjutnya itu fungsi mitos. Mitos dalam kaitannya dengan agama menjadi penting bukan semata memuat kejadian-kejadian ajaib atau peristiwa-peristiwa mengenai makhluk adikodrati, melainkan karena mitos memiliki fungsi eksistensial bagi manusia. Nah, fungsi utama mitos adalah dalam kebudayaan primitif ialah mengungkapkan atau mengangkat dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisien dari ritus, serta memberi peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia. Jadi, menurut antropologi fungsionalis, mitos adalah kekuatan yang memperanatakan masyarakat itu sendiri. Nah, mitos dan agama menjadi satu kesatuan tersusun memainkan peran penting dalam hidup sosial. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya yaitu realitas mitos yang akan disampaikan teman saya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang realitas mitos. Jadi, realitas mitos diterangkan secara berbeda oleh banyak pengarang. Tentunya di sini yang pertama ada Marlina Weski berpendapat bahwa mitos bukanlah semata-mata cerita yang dikisahkan, tetapi juga kenyataan yang dihayati. Itu. Dan yang kedua ada dari Gustav Carl Jung
berpendapat bahwa masyarakat primitif tidaklah mereka-reka mitos melainkan menghayatinya. Mitos bisa berupa apa saja kecuali simbol-simbol proses alam. Dan yang ketiga itu dari Mircea Eliade, berpendapat bahwa mitos menceritakan bagaimana segala sesuatu dijadikan mulai adanya, kan? Dari mulai adanya. Dan yang keempat itu Eliade mengartikan realitas mitos sebagai kenyataan yang suci. Kesucian sebagai satu-satunya kenyataan yang tertinggi. Dan selanjutnya tentang batasan mitos. Jadi mitos mengisahkan sejarah suci. Sejarah suci yang peristiwa terjadi pada awal mula pada masa primordial, waktu dan segala permulaan. Mitos sungguh dikenal sebagai sejarah yang suci karena selalu mengacu pada kenyataan. Dan mitos kosmogenik adalah benar karena keberadaan dunia itu sendiri. Dunia itu sendiri membuktikan hal tersebut. Mitos yang mengisahkan asal mula kematian adalah benar. Benar karena kematian itu sendiri adalah nyata. Dan kematian setiap manusia dengan jelas membuktikan hal tersebut. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya tentang macam-macam mitos. Yang pertama ada mitos penciptaan dalam arti sempit, yakni mitos yang menceritakan penciptaan alam semesta yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Mitos jenis ini melukiskan penciptaan dunia lewat pemikiran, sabda, atau usaha dari seorang dewa pencipta. Mitos ini juga bermaksud mengungkapkan bahwa dunia ini langsung berasal dari dewa pencipta tersebut, tanpa pertolongan siapapun di luar dirinya atau bahan apapun yang sebelumnya sudah ada. Dan selanjutnya kita lanjut. Ada yang kedua itu mitos kosmogenik. Mitos kosmogenik yakni mitos yang mengisahkan penciptaan alam semesta, hanya saja penciptaan tersebut yakni menggunakan sarana yang sudah ada atau dengan perantara. Bisa juga pakai perantara. Dalam penelitian mengenai mitos macam ini, kita dikejutkan oleh kenyataan bahwa banyak sekali yang terdapat tema kosmogenik dengan berbagai variasinya. Ketiga, ada mitos asal-usul yang mengisahkan asal mula atau awal dari segala sesuatu. Misal seekor binatang, sesuatu jenis tumbuhan, sebuah lembaga, dan sebagainya. Mitos asal-usul tersebut mengakui keberadaan dunia, tetapi hanya berkisah tentang kemunculan baru dari benda-benda tertentu di dunia. Baik, saya Latif Ridwan akan menjelaskan lebih lanjut penjelasan yang sudah disampaikan oleh Saudari Nurhayanah dan Erin Gunawan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang susunan mitos-mitos religius dan simbol-simbol. Suatu mitos religius bukanlah sekadar kontemplasi intelektual, bukan pula sesuatu hasil penalaran, melainkan lebih merupakan orientasi mental dan spiritual yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Umpamanya, mitos penciptaan tidak dianggap sebagai sarana oleh masyarakat primitif untuk menemukan sebab pertama, prinsip utama maupun dasar dari eksistensi dunia maupun manusia. Akan tetapi, mitos mengungkapkan adanya kebutuhan mendasar jaminan bagi keberadaan manusia maupun dunia, sebagaimana ditampakkan dalam rumusan simbolik. Untuk memahami fungsi religius dari mitos, perlu diketahui bahwa mitos memuat arti yang lebih dari sekadar tafsir maupun teknis sastra dengan cara yang sama. Bisa dikatakan bahwa suatu ritus atau agama lebih dari sekadar identifikasi kolektif dari suatu kelompok,
dan lebih dari sekedar pengganti pengetahuan ilmiah. Dalam konteks religius, mitos dan ritus merupakan sesuatu yang lebih, bukan hanya sekedar ungkapan mengenai sesuatu yang lain. Sebagaimana telah dikatakan, keduanya memiliki daya untuk keselamatan. Keduanya merupakan kekuatan alami yang menjawantakan, melahirkan kenyataan suci dan membuat manusia religius menghayati kenyataan tersebut dalam dirinya setiap hari. Manusia sebagai makhluk yang mengenal simbol, menggunakan simbol-simbol untuk mengungkapkan siapa dirinya. Andai kata simbol-simbol itu pun tak memadai dalam mengungkapkan makna yang ingin disampaikan, hal ini karena mereka merupakan bagian dari yang dinamis, ciri yang berubah, dan hidup dari kesadaran manusia. Simbol-simbol tersebut bukan hanya untuk luar yang menyembunyikan realitas religius yang lebih nyata, melainkan sungguh-sungguh merupakan kekuatan yang nyata. Lewat mana manusia menjumpai yang suci, simbol-simbol mitos maupun pelbagai ritus menghadirkan kembali evolusi baik dari kesadaran manusia dalam hal kenyataan yang transenden dan mutlak, suatu evaluasi tentang dirinya yang berbeda dari evaluasi yang diungkapkan berkaitan dengan situasi historis dari sehari-hari. Nah, di sini manusia mengenal sebagai simbol-simbol, misalnya ketuhanan. Kalau misalkan dalam perspektif Islam, bagaimana kita meningkatkan diri kepada Tuhan, itu biasanya ada namanya dalam rukun Islam itu berhaji. Nah, berhaji itu bisa dikatakan salah satu simbol pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir ke Mekah yang disebut dengan Baitullah. Nah, itulah salah satu simbol. Kemudian simbol ataupun ritual bentuk penghambaan manusia, yaitu dalam bentuk sujud ataupun sholat. Nah, itu pun sama simbol dalam diri manusia. Dan bagaimana manusia itu mengenali atau merasakan kesengsaraan ataupun kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain biasanya dengan latihan-latihan. Misalnya kalau di Islam itu ada namanya puasa. Nah, itu pun sebetulnya adalah bentuk simbolis dari partisipasi ataupun rasa kemanusiaan. Bagaimana kita juga merasakan kelaparan, menahan lapar itu bagaimana, merasakan menahan hawa nafsu itu bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.